Kepala Sekolah SDN 1 Seberuk di Kecamatan Lampuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Edi Herwanto, mengungkapkan keresahannya atas tindakan intimidatif yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan wartawan. Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, Edi mengaku menjadi sasaran tekanan berupa upaya pencarian kesalahan dalam kepemimpinannya yang diduga disertai dengan permintaan sejumlah uang agar permasalahan tersebut tidak dilaporkan ke pihak penegak hukum. Merasa tidak nyaman dan terpojok oleh situasi ini, Edi mengambil langkah dengan mengadukan permasalahan tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S Kecamatan Lempuing sekaligus Ketua K3S Kabupaten Oki, Anas, serta menggandeng Ketua LSM Libra Indonesia, Siti Aisyah. Ia berharap kolaborasi ini dapat memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang sedang berdampak buruk terhadap psikologis dan profesionalismenya sebagai kepala sekolah. Rapat khusus membahas permasalahan tersebut digelar pada Kamis 15 Mei 2025 bertempat di ruang kelas SDN 1 Seberuk. Pertemuan itu dihadiri oleh Anas, kemudian Siti Aisyah dan para guru SDN 1 Seberuk. Dalam forum tersebut, Edi menyampaikan bahwa tekanan yang dialaminya telah berdampak terhadap kesehatannya. Ia mengaku sudah sangat lelah dengan teror dan ancaman yang datang silih berganti. Bahkan ia jatuh sakit karena beban psikologis ini. Namun Edi bersyukur akhirnya ia mengetahui siapa yang menjadi sumber kebocoran informasi internal sekolah. Meskipun ia memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta, yang terpenting sekarang dirinya mendapatkan dukungan moral dan langkah nyata dari Ketua K3S Kabupaten Oki, Anas, dan Ketua LSM Libra Indonesia, Siti Aisyah. Saya kibarkan bendera putih, rasa-rasanya udah nggak sanggup lagi Bapak Ibu. Secara bertubi-tubi tekanan itu Bapak Ibu tidak bisa kadang sampai sakit. Saya itu sebenarnya sakit itu Bapak Ibu pasti dalam kondisi tertekan, bukan badan Bu, tapi pikiran. Untung kata Mbak Ismi dibuat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau bukan mungkin sudah nggak karuan Bapak Ibu. Tapi saya tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa dijauhkan dari bala Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan mungkin setiap malam, sehingga masih bisa berdiri di sini bertemu Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat. Tapi tentunya yang disampaikan Bu Siti tadi benar adanya. Dan saya menyadari Bapak Ibu, laporan berita ini dari orang dalam, karena beliau sudah tadi di ruangan saya, kami berdua 4 mata menyampaikan. Bahkan detail Bapak Ibu, profil orangnya disampaikan dengan saya. Cukup saya, Tuhan yang Maha Kuasa dan Bu Siti yang tahu. Masya Allah. Sementara itu, Anas sebagai Ketua K3S menyampaikan imbauan kepada seluruh tenaga pendidik agar menjaga kerahasiaan institusi pendidikan dan tidak menyebarkan informasi internal kepada pihak eksternal tanpa alasan yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan sikap yang menerima kritik konstruktif demi kemajuan lembaga pendidikan. Tetapi di sisi lain, kita adalah manusia biasa, ya kan? Manusia biasa pasti ada salah, kurang, hilap. Ketika orang menilai kita sudah jelek, ya, kesalahan sekecil apapun, kalau pokoknya ingin tahu jelek saya, ya kan, tanya aja sama orang yang membenci saya, pasti jelek semua, ya kan? Bawahnya Bu Mimin, tanya dengan ini, gimana loh Pak Anas itu? Sana Ibu Mimin kesannya jelek dengan saya, pasti jelek semua. Alam Anas itu loh, overacting gini macam-macam, ya kan, ada. Nah sebaliknya, bapaknya nanya dengan Bu Maisaro, karena Bu Maisaro punya dekat dengan saya,
Kemana Pak Anas? Waduh, bagus Pak Anas tuh. Di tetangga bagus gini, caranya bagus. Nah, seperti itu ya kan? Nah, jadi artinya baik dan tidak baik itu relatif. Kenapa ini saya sampaikan? Ini berkaitan dengan tugasnya ya. Barangkali secara komunikasi ataupun kebijakan atau secara literasi, barangkali ada yang katakanlah tidak tercover ya kan. Nah, hal seperti itu sebenarnya tidak akan terjadi semacam berita-berita miring ketika kita selalu komunikasi. Jadi jaga komunikasi yang baik, jaga keterbukaan ya. Bahwasanya satu hal kata kunci yang perlu kita pegang ya. 3S ke kecamatan. Hal senada disampaikan oleh Siti Aisyah. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan penelusurannya, informasi yang digunakan oleh oknum LSM dan wartawan tersebut memang berasal dari salah satu guru yang pernah memberikan data terkait kondisi sekolah. Siti meminta kepada para guru untuk tidak lagi menyampaikan rahasia internal kepada pihak luar. Kemudian dia akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum atas dampak yang telah ditimbulkan terhadap Kapsek Edi. Ia juga berharap tidak ada lagi oknum yang mencederai nama baik profesi wartawan dan LSM di Kabupaten Oki dengan melakukan tindakan pemerasan. Dirinya menyerukan agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku yang menyalahgunakan identitas kelembagaan untuk kepentingan pribadi. 3S ke kecamatan. Kecamatan dulu. Kecamatan juga. Kecamatan Lempuing Jaya. Lempuing ya? Lempuing. Dan sekaligus K3S Kabupaten. Kemudian kami hormati Kepala Sekolah SD 1 Seberuk, para guru dan para P3K yang kami sayangi, masyarakat mereka. Permasalahan ini keluar dari sekolah ini, dari dalam ini. Ada yang WA saya, ada yang telepon saya, bahwa mohon dengan sangat kepada LSM Dipra untuk menuntaskan sekolah kami karena tidak adanya transparan, karena tidak adanya penggunaan dana bos yang baik, karena itu banyak masuk kantong yang dilakukan oleh kepala sekolah. Masih ada, WA-nya masih ada. Itu ya kami anggap oke lah, orang ini serius sebenarnya, serius. Karena mungkin RKS, mungkin apa itu yang dikirim, sehingga kalau saya minta surat klarifikasi kepada PN, kepada siapapun. Kalaupun ada berita, ada laporan kepada kami membuat surat klarifikasi. Orang ini minta supaya Pak Edi penjara. Guru ya maaf tapi tidak bisa saya sebutkan di sini. Ini adalah seorang guru karena tidak transparan, kemudian juga sama komite katanya, sehingga disebarluaskan kepada siapapun yang bisa karena sekolah ini saya tahunya bagus, tertib dari zaman sebelum Pak Edi siapa ya? Pak Sunarji. Iya Pak ya. Pernah enggak Pak kita ketemu di monitoring Pak? Pernah. Setiap tahun Pak ya, saya monitoring. Nah, itu masih ada pengawasnya mungkin. Haji Sastra Mujaya. Iya. Terus, jadi kami harap mohon kondusif di SD ini. Ya kalau memang nggak apa-apa. Pak, Bapak ini salah Pak. Saya ini harusnya begini. Itu nggak apa-apa. Jadi komunikasi kita bagus, baik. Jangan kita sebarluaskan keluar. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, reporter Mifriandi mengabarkan untuk Salira TV.